ibu kota, Cardina, Marquis Maurice Macquarie, tercengang bertanya apakah Baron Fenris benar-benar menang melawan Count Cavaldi yang disebut-sebut sebagai penguasa benteng besi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ia tertawa dan menambahkan, saya tidak pernah menyangka Baron Fenris memiliki keterampilan militer yang begitu unggul. Sungguh, seseorang tidak dapat menilai seseorang dari penampilannya. Rosalind berseri-seri dengan gembira, menambahkan, terlebih lagi konon katanya ia menduduki benteng itu dalam pertempuran besar-besaran dan Count Cavaldi tidak menyerah. Lord Ghislaine menunjukkan kehebatan yang luar biasa dalam pengepungan terdium. Jadi kekuatan militernya tidak dapat dipertanyakan. Marquis Maurice Macquarie hampir tidak dapat mempercayai telinganya dan memprotes. Itu tidak mungkin. Itu hanya keberuntungan belaka. Jika bencana kelaparan besar tidak terjadi, ia tidak akan dapat menang dengan mudah. Sir Bilor Norton membalas dengan ketus, apakah Anda bersikap soal itu masalah? Akhirnya, yang penting adalah ia menang. Marquis Burford terdiam sejenak, lalu bertanya kepada pengawalnya, Tullio, apakah ada pergerakan dari pihak Desmond? Dari pihak Desmond, Tullio menjawab, ya. Mereka tetap diam. Marquis Maurice Macquarie santai dan mengakui, saya berusaha keras untuk menempatkan pasukan kerajaan di jalan menuju benteng Cavaldi. Namun, Pangeran Als berkomentar, ya, kita sudah cukup diuntungkan dari panen musim ini. Sir Bilor Norton menambahkan, dan sekarang sudah jelas bahwa Count menerima dukungan dari keluarga Duke. Akan sulit bagi mereka untuk campur tangan untuk saat ini. Rosalind berpikir dalam hati, jika Pangeran Desmond pindah karena masalah ini, kita bisa memastikan bahwa dia bukan bangsawan netral tetapi bersekutu dengan keluarga Duke. Marquis Burford memperingatkan masih terlalu dini untuk menilai dengan tergesa-gesa. Tentu saja, dengan kemenangan Baron Fenris, pengaruh kita, faksi loyalis raja, akan meluas ke utara. Ia melanjutkan, memang benar, kita telah memperoleh kekuatan militer yang besar sekarang, tetapi keluarga Duke tidak akan tinggal diam. Jadi kalian semua tidak boleh lengah. Ia bangkit dari kursinya dan mengakhiri, kalau begitu mari kita akhiri untuk hari ini. Count Als setelah beberapa saat berkata bahwa tenda itu tidak pernah berubah. Ini adalah kemenangan besar setelah penantian yang lama. Setidaknya ia seharusnya tersenyum. Sir Bilor Norton menjawab, bukankah sikap dingin itulah yang membuatnya bisa memimpin faksi loyalis raja sampai sekarang? Marquis Burford mengabaikan mereka, dan saat meninggalkan ruangan berkata kepada Rosalind, ayo pergi. Rosalind menjawab, ya, namun matanya membelalak saat memperhatikannya. Lalu wajahnya memerah. Dia mungkin menyadari bahwa ayahnya senang. Sementara itu, di utara kerajaan Rotania dekat benteng, Cavaldi, 3 penunggang kuda berbaju zirah melesat ke arah Ghislaine dengan kecepatan penuh. Seorang gadis berkuda di belakang salah satu prajurit. Seorang prajurit memanggil pemimpin pasukan Max, dan gadis itu terkejut. Dia bertanya, bukankah tempat ini tampak terlalu sepi untuk zona perang? Pemimpin pasukan Max menjawab, ya, mungkin pasukan Fenris sudah dikalahkan. Gadis itu gelisah. Lalu apa yang akan terjadi dengan misi kita? Lady Mariel dan Marquis Burford meminta kita untuk menyelamatkan seseorang bernama Baron Fenris. Jika kita kembali dengan tangan kosong, aku tidak akan mampu menghadapi kedua wanita itu. Max mengabaikan sekutu royalis mereka. Tetapi mengapa semua kekhawatiran yang tidak perlu ini? Apa yang dapat kita lakukan jika kesalahan terletak pada Baron Fenris yang memulai perang yang ceroboh dan tidak dapat bertahan? Gadis itu tidak menyukai nada bicaranya, tetapi Max melanjutkan, kita adalah tentara bayaran. Kami bekerja untuk mendapatkan bayaran, jadi jangan terlalu khawatir. Prajurit lain melihat sesuatu di depan dan menyuruh mereka untuk melihat. Mereka tercengang melihat semua rumah masih utuh. Saat mereka mendekati benteng, mereka melihat Gordon memanggil penduduk kota untuk berbaris. Ada cukup makanan yang dibagikan, jadi jangan menyela. Tuan yang baru akan memastikan kalian tidak kelaparan untuk sementara waktu. Jadi semua orang datang dan ambil bagian mereka. Lel menunggu di meja dengan kontrak dan membagikannya. Ini dia. Ini adalah kontrak yang harus ditandatangani semua penambang. Penduduk kota yang terkejut sangat gembira saat menerima parsel. Beberapa menangis lega dan berseru, Tuan yang baru menunjukkan belas kasihan yang begitu besar kepada kita. Apakah hari-hari mengerikan ketika semuanya diambil dari kita akhirnya berakhir? Mungkin tidak ada lagi kerja paksa yang tidak dibayar. Adegan beralih ke Galfarik dan para kurcaci yang mengangkut kayu tempat Galfarik menggoda Alfoy. Hei kau terlalu lemah. Apakah kau bahkan dapat membawa satu balok dengan benar? Alfoy yang kelelahan meronta dan membentak, kalian para kurcaci terkutuk. Aku bukan pekerja, awalnya aku seorang penyihir.
Sementara itu, ketiga prajurit dan pendeta wanita melihat setiap tentara bayaran di perkemahan Ghislaine sibuk, dan di sini perintah untuk memindahkan semua material yang diperlukan untuk tempat penampungan sementara di sini. Jika kalian tidak bergegas, Tuan akan marah. Pemimpin regu Max terkejut dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Apakah perang benar-benar sudah berakhir? Pendeta wanita itu sama terkejutnya. Tiba-tiba seseorang berteriak, Pangeran Cavaldi, berapa banyak jarahan yang kau sembunyikan? Demi Tuhan. Pendeta wanita itu berbalik dan melihat Claude. Claude dan 3 orang lainnya membanggakan, bahkan di dalam benteng tidak ada apapun selain koin emas, karya seni, dan barang berharga. Claude, yang terobsesi dengan uang, sangat gembira dan bernyanyi. Selain itu, di gudang senjata ada senjata canggih dan persediaan biji besi. Pendeta wanita itu terkejut dan bertanya, apakah mereka mengatakan itu jarahan Pangeran Cavaldi? Max II tercengang dan berpikir, kalau begitu mungkinkah? Gillian muncul dan mengejutkan mereka dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menggeram dan menuntut, ungkapkan identitas dan afiliasimu. Adegan beralih ke dalam benteng Cavaldi ke aula utama, tempat 2 penjaga berjaga. Mereka segera berdiri tegak dan membuka gerbang untuk memperlihatkan Ghislaine yang berdiri di dekat jendela sambil melihat keluar. Gillian telah membawa pendeta wanita dan pemimpin pasukan Max kepadanya. Pendeta wanita itu gemetar di tempat itu. Gillian memberitahu Ghislaine, Tuan, mereka adalah tamu dari ibu kota. Ghislaine berdiri membelakangi mereka selama beberapa detik, lalu berbalik untuk memperhatikan mereka. Max mengamatinya, berpikir bahwa kehidupannya yang panjang sebagai tentara bayaran telah mengajarinya untuk membaca nilai seseorang dari sikap mereka dan bau darah yang menyengat yang belum kering setelah perang gerakan, yang disiplin, dan menyimpulkan pria ini adalah Baron Fenris. Ghislaine mengamati mereka tanpa ekspresi dan bertanya, dan Anda? Pendeta wanita dan Max membungkuk memberi hormat. Max menjawab, senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya, Tuan Baron Fenris. Nama saya Max, dan saya diutus oleh Marquis Bradford. Saya datang dalam misi untuk menyelamatkan Anda dengan cara apapun jika Anda dalam bahaya. Ghislaine menatapnya dan tersenyum, Anda terlambat. Max mencoba menjelaskan, kami bergegas di jalan sebisa mungkin, memprioritaskan misi, tetapi kami tidak menyangka perang akan berakhir secepat yang diharapkan dari bintang baru dari faksi loyalis raja. Kalau begitu kami akan kembali sekarang. Mengenai kedua klien itu, Ghislaine menyela, kemana Anda akan pergi? Max mulai gemetar karena dia ingin pergi. Ghislaine menjelaskan perang baru saja berakhir, dan kami kekurangan tenaga kerja, jadi Anda harus bekerja sedikit. Max memprotes, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan misi kami. Ghislaine menjawab, saya dalam bahaya dan Anda tidak membantu saya. Max tidak bisa membantah, mulai berkeringat, dan berpikir kita tiba dan mendapati perang telah usai. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ghislaine meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, nanti, jika klien yang mengirimu bertanya tentangmu, aku tidak tahu harus berkata apa. Bukankah lebih baik bagi kita berdua jika kita saling menyelamatkan? Terpojok, Max mengalah, ya, aku mengerti. Aku akan melakukannya. Pendeta wanita itu memanggil nama Max. Ghislaine memperhatikan dan bertanya, apakah kamu seorang pendeta wanita? Dia menjawab, ya, namaku Beauty dan aku melayani Lady Joanna, Dewi Kecantikan dan Kesuburan. Aku diutus untuk misi khusus karena Count Smaril adalah pelindung sekte kami. Ghislaine bergumam pada dirinya sendiri, Dewi Joanna. Aku ingat, itu adalah sekte yang menjauhi medan perang dan kenajisan. Hampir tidak ada pendeta di wilayah utara, paling banyak di Raybould. Karena alasan itu, Gillian harus tinggal di Raybould untuk menjaga putrinya. Kekuatan suci para pendeta adalah hal yang berharga. Dia tersenyum. Ini datang pada waktu yang tepat. Kemudian Ghislaine membungkuk sedikit dan berkata, Anda telah banyak menderita melalui jalan yang sulit ini, pendeta wanitaku. Dia menjawab, tidak perlu formalitas seperti itu. Ghislaine memerintahkan Belinda, kawal pendeta wanita itu ke lokasi segera. Belinda dan Wendy melihat pendeta wanita itu dengan memegang lengannya dan membawanya pergi saat dia memprotes, saya tidak datang ke sini untuk bekerja. Belinda menanggapi, ada banyak orang sengsara yang membutuhkan kekuatan suci Anda, pendeta wanitaku. Gillian mendekati Ghislaine dan berkata, seorang pendeta wanita. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Ghislaine menjawab, ya, saya tidak menyangka faksi loyalis raja akan memindahkan gereja. Dengan ini, saya dapat beroperasi lebih bebas. Lalu dia memerintahkan dan sekarang, bawa orang itu. Adegan beralih ke Chai yang sedang dipukuli seseorang. Lukas.
Para tentara bayaran tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan berseru pemimpin Regukar telah dikalahkan. Lucas melangkah maju dan mengejek, "Kau ini tangan kanan majikan, bukan begitu menurutku." Kerr marah, berdiri dan menerjangnya, berteriak, "Aku bahkan belum mulai." Bab selanjutnya akan mengambil jeda resmi. Jika Anda menikmati video ini, beri tanda suka, berlangganan saluran, dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.